Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapa kami, yang senantiasa memelihara, mengasihi, dan tetap memberi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu, memuji, memuliakan Allah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertolongan dalam Roh Kudus dan hikmat Allah bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan, walaupun kami berbeda tempat. Tapi kami satu dalam kasih Tuhan, sertai pimpin, dan biarlah Roh Kudus memperlengkapi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi terang dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah jemaat Tuhan diberkati, hamba Tuhan diberkati dan diperlengkapi, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 17. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang ada di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 17. Dan hari ini saudara, tema kita adalah Allah memelihara umatnya. Shalom, selamat hari Minggu. Kami percaya kabar baik yang diberikan oleh Allah kepada kita dan hidup dalam sukacita, inilah pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupan di rumah kita masing-masing, dalam keadaan kita. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Hari ini dalam Minggu Kantate, yang artinya bernyanyi, minggu kemarin kita bersorak. Dalam minggu-minggu ini kita menyaksikan kehidupan iman kita, bersorak, bernyanyi, dan minggu depan berdoa. Persoalannya adalah bagaimana kita mungkin bersorak, bernyanyi, padahal beban kita sekarang
berat tekanan, kekhawatiran selalu mengancam jiwa kita. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan berjanji di dalam nyanyian Ia bersemayam dan memperlengkapi hidup kita. Dia merawat, memelihara, dan mengasihi setiap orang percaya. Jadi salah satu adalah bernyanyi. Kemenangan orang percaya saudara adalah bernyanyi. Mengapa? Di dalam bernyanyi kita melihat Dia mampu membebaskan kita dari kuasa iblis. Ketika Saul dikuasai kuasa iblis dan Daud bernyanyi, Saul menjadi tenang. Bernyanyi artinya mampu mengusir kuasa setan dalam hidup kita. Dengan bernyanyi, benteng yang begitu besar runtuh. Bagaimana bangsa Israel memasuki kota Yeriko, maka meruntuhkan kota Yeriko. Dia mengelilingi 7 kali sambil bersorak-sorai, sambil bernyanyi, maka kota itu runtuh. COVID-19 yang begitu menghancurkan kita, mengancam kita, bernyanyi akan meruntuhkan, menaklukkan saudara. Jangan diam, jangan lesu, tapi bernyanyilah. Maka sebesar apapun tantangan masalah yang kita hadapkan, kita akan memperoleh kemenangan. Bernyanyi adalah akan memberikan semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dalam Mazmur kita melihat Mazmur ziarah. Mazmur ziarah adalah ketika bangsa Israel pergi merayakan perayaan agama ke Yerusalem. Dan ketika di tengah jalan mereka bersorak-sorai, mereka menyanyi. Akhirnya nyanyian ini mendorong, membangkitkan semangat mereka. Dan mereka sampai di Yerusalem dengan selamat, sehat, tegar, kuat. Karena pemeliharaan Allah atas nyanyian di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Wahyu berisi tentang nubuatan penderitaan orang-orang percaya kepada Kristus. Karena iblis yang dikatakan di sini adalah naga atau burung nasar. Dia selalu mengatakan dia Tuhan dan dia Raja. Lalu dia selalu menyusun strategi untuk menjerat, membunuh orang-orang yang percaya. Tapi yang pasti dalam nats kita hari ini, apapun yang dilakukan oleh iblis, oleh setan, oleh naga itu sendiri, mereka gagal. Tapi sasaran yang mereka lakukan adalah menanti. Dia selalu menanti keturunan dari orang-orang percaya. Kita melihat ketika Maria melahirkan Yesus, iblis memakai Herodes sebagai alatnya. Dan ketika Yesus lahir, Herodes membuat suatu perintah. Semua anak laki-laki 2 tahun ke bawah dibunuh, termasuk Yesus. Tapi oleh pemeliharaan Allah, Yesus pergi ke Mesir dibawa orang tuanya. Artinya bahwa walaupun musuh iblis ditempatkan di dunia ini, tapi dunia ini juga mampu membela orang-orang percaya di dalam nama Tuhan. Ketika Yesus mengajar selama 3 tahun, maka partai politik, penguasa-penguasa dipakai oleh iblis sebagai alatnya. Prajurit-prajurit Romawi selalu mengintip di mana kekurangan, di mana kelemahan, kapan bisa Yesus ditangkap, dihukum mati supaya kerajaannya lenyap. Tapi saudara, saatnya memang dia ditangkap, disiksa, disalibkan. Penguasa-penguasa ini merasa dia menang setelah Yesus mati. Mereka lupa janji Allah, pernyataan Allah pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan iblis kalah lagi. Oleh karena itu saudara, ketika orang percaya, ketika orang Kristen menyusun strategi, menyusun cara-cara penyebaran firman Allah, kabar baik, iblis selalu setia menanti kita, mencelakakan kita. Tapi jangan pernah padam iman pengharapan kita, karena ada Tuhan yang memelihara kita. Dengan tema kita hari ini saudara, pemeliharaan Allah dapat
membungkamkan semua cara-cara iblis untuk menghancurkan kita. Dengan Allah yang memelihara umatnya, maka pemeliharaan Allah ini mampu menutup dan membungkamkan semua cara-cara iblis. Oleh karena itu salah satu katanya adalah mari kita bernyanyi. Jadi kemenangan kita tunjukkan adalah dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Renungan ini mengatakan oleh darah anak domba. Kemenangan akan terjadi ketika darah anak domba menjadi kekuatan kita dan penebusan kita. Kita melihat ketika rumah-rumah orang Israel pada zaman Musa, ketika darah domba dioleskan di atas pintu, dan ketika malaikat maut lewat, maka orang-orang Israel selamat. Darah yang telah tercurah bagi orang-orang percaya itulah yang memenangkan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Lalu kekuatan iblis terus dengan gencarnya, dan zaman sekarang semakin canggih saudara. Tapi kekuatan kita juga harus semakin luar biasa. Maka hari ini kita diingatkan kembali, senantiasalah mengucap syukur. Belakangan ini kita melihat Komnas HAM membuat suatu aturan bagi saudara-saudara kita supaya ada hak untuk dibebaskan dari rumah tahanan. Banyak sekali orang-orang yang terpenjara dibebaskan. Tapi ketika mereka keluar dari penjara, mereka tetap melakukan perbuatan jahat. Mengapa? Karena mereka tidak mensyukuri apa yang mereka telah terima ketika mereka keluar dari penjara. Darah Kristus yang mengalir dalam hidup kita, itu kekuatan kita yang memampukan kita mengucap syukur. Dan tidak mau berbuat jahat lagi. Dan tidak mau serupa dengan kehidupan iblis. Pada saat ini juga dengan keadaan virus corona ini, mungkin banyak orang mendapatkan bantuan-bantuan sembako. Tapi ketika mereka mendapatkan sembako, ada juga orang yang menimbun sebagai penadah dan menjual apa yang diberikan kepada mereka. Tidak mampu mensyukuri apa yang diberikan terhadap kehidupannya. Dan hari ini bernyanyi artinya bahwa mensyukuri nikmat rahmat Tuhan. Walaupun dalam situasi ini kita mungkin dalam kekhawatiran, tapi karena pertolongan Tuhan ada sesuatu jalan yang terbaik. Ada suatu pengalaman di kota Alabama, saudara. Kota Alabama ini terkenal dengan kapasnya. Kapas yang begitu mahal, yang dapat memberikan uang banyak bagi mereka. Tahun 1900 harga kapas mulai naik. Tapi ketika tahun 1920 datanglah kerumunan kumbang yang namanya gold. Dan dengan datangnya kumbang ini, maka tanaman kapas hancur. Begitu banyak upaya yang dilakukan, sampai sepertiga racun yang ada di Amerika disemprotkan, justru belalang ini, hama ini, kumbang ini semakin banyak. Akhirnya sudah banyak hutang, banyak mengeluh, dan mereka selalu berusaha, tetapi hasilnya semakin kandas. Lalu mereka banting setir, mencari kehidupan yang lain. Lalu mereka menanam kacang dan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ternyata saudara, hasil dari kapas yang begitu melambung tinggi jauh melebihi dari hasil buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang yang mereka tanam. Dan akhirnya mereka mendirikan sebuah tugu yang berlambang kumbang gold.
yang mengingatkan mereka, walaupun mereka gagal, banyak hutang, harus menderita, tetapi ada kemenangan yang disiapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Terkadang saudara, Tuhan menutup pintu yang satu, tapi Tuhan akan membuka pintu yang lain. Saat ini kita menderita, saat ini kita banyak tantangan, Tuhan seakan-akan menutup pintu kita. Kita tinggal di rumah kita tinggal dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan membuka. Sama seperti petani Alabama di Amerika. Mereka mengeluh, mereka kesusahan dan banyak hutang, tapi akhirnya Tuhan membuka pintu yang lain. Terkadang Tuhan melepaskan satu kebaikan, tapi Tuhan menyiapkan kebaikan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan bernyanyi. Ketika kita bernyanyi, kita mengingat jalan Tuhan. Dan hari ini kita dikuatkan, diingatkan saudara. Yang kedua, kekuatan dari pengalaman iman oleh darah Yesus itu menjadi kesaksian iman kita. Dan itu bukti bahwa kita adalah orang-orang pemenang di dalam peperangan. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis terus mengaum-ngaum. Sebenarnya mengapa dia mengaum-ngaum? Karena taringnya sudah putus. Suara auman itulah yang membuat orang ketakutan. Yang sebenarnya tadi dikatakan dalam kitab Wahyu, mereka sudah kalah. Dan kekalahan ini diperlihatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56. Hai iblis, di mana sengatmu? Engkau sudah kalah. Artinya bahwa kedahsyatan kuasa iblis di bawah telapak kaki Allah, dan itulah kemenangan bagi kita. Hanya suara auman virus ini sebenarnya hanya kadang-kadang lebih banyak yang menakutkan dari berita kabar. Sekarang yang penting adalah memelihara kesehatan kita supaya imun tubuh kita fit. Bernyanyilah, bersoraklah, maka kita akan mampu melihat bagaimana cara Allah mengasihi, melindungi kita. Dan kita juga punya cara untuk mengasihi kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi keluarga kita, sehingga atas pemeliharaan Tuhan kita terus selamat. Oleh karena itu invokasio kita mengatakan hari ini, jangan takut, teruslah bersyukur, bermazmur dengan nyanyian pujian. Itulah caranya kita melawan segala kekhawatiran, segala ketakutan di tengah-tengah kehidupan ini. Iblis sudah dikalahkan, artinya kekuatannya jelas sudah tidak lagi. Kemenangan itu di tangan kita. Oleh karena itu tunjukkanlah bahwa kita adalah pemenang-pemenang di tengah-tengah kehidupan ini. Bangunlah terus semangat di dalam Roh Kudus, sama seperti burung Raja Wali dalam Yesaya 40:31. Walaupun dia berjalan jauh, tapi dia tidak pernah merasa lelah. Pemeliharaan Tuhan, tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, baik dari ekonomi, baik dari segi kehidupan sekarang ini, pandemi COVID-19, kita percaya perjalanan hidup kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Karena itu saudara, terus tetaplah kita menunjukkan jati diri kita, bernyanyi, karena dengan bernyanyi kita mampu menghadirkan suasana kerajaan surga ke tengah-tengah kehidupan kita. Dengan bersorak-sorai, dengan bernyanyi, kita menghadirkan, membawa suasana hidup surga kepada kehidupan kita. Kalau kehidupan surga ada di tengah-tengah kita, kita senantiasa hidup dalam sukacita. Inilah kemuliaan Tuhan. Dan nyatakanlah ini, maka kuasa iblis dimanapun dan kapanpun datang yang menyerang kita tidak akan pernah mampu lagi, karena Tuhan menyertai hidup kita. Jadilah kita sebagai anak-anak pemenang, anak-anak terang oleh pengudusan darah Kristus. Teruslah beritakan Injil dan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bagaimana kami dinyatakan
walaupun iblis selalu menanti keturunan orang-orang percaya, sebagaimana Musa dan Yosua menciptakan firman Tuhan, nyanyian supaya keturunan mereka nantinya, walaupun banyak tantangan di tanah Kanaan, ketika mereka bernyanyi bermazmur, maka iman mereka akan dibangkitkan kembali. Dan hari ini Tuhan kami ingatkan, iblis selalu menanti, mengintip kapan waktu yang pas menghancurkan kami. Tetapi kami percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah sebagai tanda kemenangan bagi kami, sehingga kami tetap hidup di dalam sukacita. Karena itulah kami boleh senantiasa bermazmur, bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati iman pengharapan kami, berkati firman-Mu dan iman kami, agar kemuliaan Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.